Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan Alkitab kita, yang hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat ke-6 sampai ayatnya ke-11. Nah, judul perikop itu adalah Yesus terangkat ke surga. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu sendiri berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang baru saja kita bacakan ini dijelaskan tentang peristiwa Kristus naik ke surga. Nah, sebelum Yesus naik ke surga, murid-muridnya sempat berbicara atau berdiskusi dengan Tuhan Yesus. Murid-murid yang bertanya kepada Kristus, apakah Kristus akan memulihkan kerajaan Israel pada masa itu? Namun kemudian Kristus menjelaskan kepada mereka bahwa murid-muridnya tidak perlu tahu kapan ia akan memulihkan kerajaan Israel. Yang penting bagi mereka adalah ini. Kristus menjelaskan kepada mereka bahwa mereka akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas mereka. Dan kuasa itu akan menjadikan mereka saksi Kristus, mulai dari daerah yang terdekat sampai ke ujung dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang kita baca ini, Kristus mengajarkan agar murid-muridnya jangan terlalu fokus kepada waktu atau kapan kedatangan Kristus datang untuk memulihkan keadaan Israel. Sebaliknya, Kristus menginginkan mereka untuk berfokus dengan tugas mereka untuk menjadi saksi Kristus bagi orang-orang yang tidak percaya, baik yang berada dalam lingkungan terdekat mereka maupun dalam lingkungan yang terjauh. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang Kristen akhir-akhir ini sibuk menghitung kapankah waktu Yesus datang kembali. Sebaliknya, Alkitab mengajarkan kita untuk fokus dengan tugas kita, yaitu sebagai seorang saksi. Ini bukan berarti bahwa kita tidak perlu mengajarkan tentang akhir zaman. Tentu, pengajaran tentang akhir zaman adalah bagian dari wahyu Allah yang Allah berikan kepada kita. Pengajaran itu membantu kita memiliki pengharapan akan masa depan kita. Kita tahu apa yang akan terjadi dengan dunia, dan karena itu pengetahuan itu membuat kita semakin giat untuk bersaksi. Namun, Alkitab hari ini mengajarkan kita agar kita jangan terjebak untuk menghabiskan energi kita untuk menghitung kapankah Kristus datang kedua kali. Karena hal itu memang bukan urusan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memfokuskan hidup kita, semua energi dan sumber daya yang kita miliki untuk menjadi saksi Kristus. Dimulai dari orang-orang terdekat kita. Gunakanlah semua kemampuan kita, baik kuasa atau karunia dari Roh Kudus, keuangan kita, waktu kita, tenaga kita, semuanya hendaklah kita gunakan untuk mengerjakan tanggung jawab kita sebagai orang Kristen, yaitu menjadi saksi Kristus. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen, kita tidak ditugaskan untuk menghitung kapan Kristus akan datang kedua kali. Tetapi kita ditugaskan untuk menjadi saksi Kristus kepada orang-orang yang belum percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan ini. Saudara, apakah sebagai orang Kristen, saudara sudah menjadi saksi Kristus bagi orang terdekat saudara? Marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah untuk meminta anugerah Allah
agar memampukan saudara untuk menjadi saksi Kristus bagi semua orang yang saudara jumpai. Saudara, marilah kita selalu setia menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setiamu kepada kami. Terima kasih jika sampai saat ini Engkau masih menjaga, melindungi kami. Itu semua kami percaya itu karena kebaikan-Mu Tuhan. Sekarang Bapa, kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kami berdoa sebagaimana dengan firman yang baru saja kami dengar. Biarlah hari-hari ini dan hari-hari ke depannya di dalam kehidupan kami menjadi orang-orang yang fokus untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Kepada orang-orang yang terdekat dengan kami, sampai dengan orang-orang yang terjauh dengan kami Tuhan Yesus. Ajar kami di mana saja, kapan saja, dan dengan cara apa saja kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya, amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.